Ayah, rem cepat. Sudah terlambat. Dewa Gunung, jika Anda masih bisa mendengar doa hamba ini, tolong tunjukkan kekuatan Anda sekali lagi dan selamatkan saya. Saat itu, saya merasa detak jantung saya berhenti. Berdoa agar keajaiban terjadi lagi. Saya sepertinya merasakan kehadirannya. Akhirnya saya menemukanmu, orang yang ditakdirkan untukku. Nama saya Yujun, dulu adalah seorang jenderal 3000 tahun yang lalu. Saya telah membunuh banyak musuh dan memiliki banyak prestasi perang. Tuhan kasihan padaku, memberiku kesempatan untuk hidup lagi. Membuat saya berinkarnasi menjadi Dewa Gunung, tetapi sebagai gantinya, pedang yang menancap di dadaku saat sekarat juga terus mengikutiku, membuatku menderita. Ayo, hancurkan kuil gunung tua ini, ya. Dewa gunung apa? Sudah 3 tahun tidak hujan. Apa gunanya berdoa padamu? Ya, hancurkan saja. Dua gunung apa? Kamu tidak layak mendapatkan persembahan. Semua pergi, bagus. Selama bertahun-tahun, persembahan telah terputus. Kekuatanku telah hilang. Bahkan diriku sendiri hampir menghilang. Dewa Gunung, ibuku menderita penyakit parah. Dokter bilang hanya ada waktu 1 bulan. Paha ayam ini adalah yang kubeli dengan uang saku bulan ini untukmu. Tolong jangan menolak, Dewa Gunung, selamatkan ibuku. Ternyata, masih ada yang percaya pada Dewa Gunung. Terima kasih, Dewa Gunung. Sejak saat itu, saya menunggunya setiap hari. Sepertinya alasan saya masih hidup adalah untuk menunggunya. Sampai seorang dewa tua memberitahuku. Gadis yang memegang jimat itu adalah orang yang ditakdirkan untukmu. Hanya dia yang bisa melihat pedang dan luka di dadamu. Dan hanya dia yang bisa mencabut pedang di dadamu dan turun gunung. Temui dia, berikan dia kehidupan yang indah. Ingat, jangan pernah mengecewakannya, atau kamu akan menderita sakit yang menusuk hati. Ya, saya pasti akan menemukannya. Mengapa ada pedang di dadanya? Apakah mataku salah lihat? Akhirnya saya menemukanmu, orang yang ditakdirkan untukku. Suan, keluarga Li adalah yang terkaya. Jika kamu menikah ke sana, kamu bisa menguasai aset keluarga Li. Bukankah itu bagus? Membuatku menikah dengan seorang lumpuh, menjanda seumur hidup. Jika memang sebaik itu, mengapa kamu tidak menyuruh anak harammu menikah ke sana? Baik, saya setuju. Kamu serius? Kamu benar-benar rela bertukar dengan Tian Er? Yujun adalah pria yang paling kamu cintai. Kamu juga tahu, dia adalah orang yang paling aku cintai. Setelah kecelakaan 3 tahun yang lalu, pria bernama Yujun ini masuk ke dalam hidupku dan menjadi tunanganku. Kenapa kamu di sini? Aku
Nona Su. Tolong jaga diri. Tapi entah mengapa, kami sudah bersama selama 3 tahun. Dia selalu menolakku. Sepertinya kita punya dendam dari kehidupan sebelumnya. Kamu mabuk? Aku akan mengantarmu ke kamar. Yujun. Aku selalu merasa, mungkin dia mendekatiku dengan segala cara. Hanya untuk adikku, Sutian, dan aku. Bahkan tidak dianggap sebagai pilihan kedua. Jadi, aku ingin saham 90% dari grup Hangyuan. 90% saham. Aku lebih baik memberikan seluruh keluarga Su padamu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Oak. Aku beri tapi 7 hari lagi. Selain itu, kembalikan jimatku padaku. Kembalikan padaku. Adikmu sejak kecil lemah, apa salahnya mengambil jimatmu? Tidak bisa, ini pemberian Dewa Gunung, kembalikan padaku. Dewa Gunung apa? Aku yang memutuskan, mulai sekarang jimat ini. Milik Tian-Tian. Bo, tapi untuk mensega kamu meni iso. Harus sampai hari kamu pergi. Baik. Dewa Gunung, jika Anda masih bisa mendengar doa hamba, tolong tunjukkan kekuatan Anda lagi dan selamatkan aku. Gadis yang memegang jimat itu adalah jodohmu. Temui dia, dan berikan dia kehidupan yang indah. Yujun, apakah di hatimu? Aku bahkan tidak pantas mendapatkan sedikit tempat. Nona Su. Sepertinya kita belum menikah sebelum masuk. Haruskah mengetuk pintu dulu? Sudah larut. Aku mau istirahat, kamu keluar dulu. Kakak Yujun, aku ingin makan foie gras. Bisa kamu belikan untukku? Ini sudah jam 2 pagi, kamu mau dia beli di mana? Tidak apa-apa, asalkan adik kedua ingin makan. Aku akan segera membelikannya. Bukannya kamu bilang kamu lelah dan ingin istirahat? Kakak, sudah lama sekali, kamu masih belum mengerti? Kakak Yujun sebenarnya tidak menyukaimu. Dia rela melakukan apapun untukku. Sudah tutup. Toko ini juga sudah tutup. Sering menggunakan kekuatan pedang membuat lukaku kambuh. Terima kasih, Kakak Yujun. Kakak Yujun yang terbaik untukku. Kenapa aku bisa melihat pedang ini lagi? Kamu harus mengontrol lukamu. Semakin parah. Kamu bisa melihatnya? Luka yang begitu parah. Siapa yang tidak bisa melihatnya? Aku baik-baik saja. Hanya luka kecil, kakak. Kamu pikir kakak Yujun sama lemahnya denganmu? Kakak Yujun. Katanya foie gras lebih cocok dengan anggur merah Portugal. Bisakah kamu membelikannya lagi untukku? Sudah cukup, Sutian. Sudah larut malam. Apakah kamu ingin dia pergi ke Portugal dan membawakanmu anggur merah itu? Nona besar, nona kecil adalah adik kandungmu. Kamu tidak perlu merawatnya. Tapi kamu tidak bisa melarangku untuk merawatnya, kan? Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Tuan,
Setelah bertahun-tahun mencari, akhirnya Anda menemukan orang itu. Mengapa masih repot-repot mendekati kakaknya? Aku mendekati Swan. Pertama, aku bisa diam-diam melindungi Sutian. Kedua, aku juga bisa mengendalikan Swan terhadap perbuatan jahat Sutian. Tapi Swan begitu mencintaimu, apakah tindakanmu ini terlalu kejam? Aku hanya hidup untuk Sutian. Perasaan orang lain tidak aku pedulikan. Yujun, aku pernah mengira kehadiranmu adalah takdir, tapi ternyata aku hanya orang yang lewat dalam hidupmu. Baiklah. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Terserah kamu. Kenapa dia aneh hari ini? Biasanya pada saat seperti ini, dia sudah mencari cara untuk bunuh diri. Kakak, kamu lihat tidak? Bahkan jika aku memperlakukannya seperti anjing, dia tidak akan ragu sama sekali, sementara perhatianmu di matanya tidak ada artinya. Kamu bilang begitu. Tidak takut dia dengar? Kalau dia dengar, lalu kenapa? Dia pasti hanya merasa terhormat. Kakak, sejak kecil, kamu selalu mengambil semuanya dariku. Sekarang juga sama. Kalau begitu, tamparan kakak ini juga untukmu. Kamu, jangan pergi. Dewa Gunung, tolong aku. Apakah Sutian mengalami sesuatu? Jangan, Kak. Kak, aku salah. Maafkan aku. Kakak Yujun, tolong aku. Swan, apa yang sudah kamu lakukan? Swan, kamu keterlaluan. Aku? Kakak Yujun, jangan salahkan kakak. Ini masalahku sendiri. Kamu adalah tunangan kakak, tapi aku memintamu membelikan barang untukku. Jadi kakak menyimpan dendam dan mendorongku ke air. Sutian? Apa yang kamu bicarakan? Tapi aku yakin, kakak pasti tidak sengaja. Dia sudah melakukan semua ini, kamu masih membelanya. Kamu terlalu baik hati. Tidak. Dia ingin menenggelamkanku. Hari ini, siapa yang akan datang menyelamatkanmu? Jangan. Biarkan kamu memukulku. Dewa Gunung, tolong aku. Dia melihat kamu datang. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Baru saja jatuh ke air. Kakak Yujun, tolong aku. Dia memfitnahku. Kalau begitu, kamu masih difitnah, ya? Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa cek CCTV. Cukup. Aku tidak menyangka kamu seperti ini. Aku seharusnya tidak setuju menjadi tunanganmu. CCTV ada di sana. Kenapa kamu tidak mau melihatnya? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kakak Yujun, bagaimana kalau kamu lihat CCTV, tapi jangan bilang ayah bahwa kakak ingin menenggelamkanku. Kalau tidak, ayah akan menghukum kakak. Sutian, Tidak perlu melihat. Aku percaya padamu. Nona kedua. Ayo kita kembali ke kamar. Pulang, aku akan memasak air jahe untuk menghangatkanmu. Terima kasih, Kakak Yujun. Kakak Yujun, kamu sangat baik. Dewa Gunung, aku sangat kecewa dengan dunia ini. Bisakah kamu membawaku pergi? Mengapa dadaku terasa sangat sakit?
Ingatlah, jangan pernah menyakitinya, atau kamu akan menderita. Rasa sakit yang menusuk hati. Kakak Yujun, aku juga ingin menyelamatkan kakak. Di dunia ini, aku hanya punya satu kakak. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Akhirnya aku menemukanmu, orang yang ditakdirkan untukku. Ternyata yang aku dengar adalah suara hati Sutian. Masih banyak hal indah di dunia ini, aku akan selalu menemanimu. Yujun ini sempurna, hanya saja sering mengatakan hal-hal yang aneh. Kondisi tubuhmu masih lemah. Kamu diam saja, aku yang akan menyelamatkan. Kamu baik-baik saja? Keadaanku sekarang. Bukankah semua ini karena kamu? Mengapa orang yang kucintai justru ingin membunuhku? Jangan sentuh aku. Dewa Gunung, mengapa aku yang selalu terluka? Tenang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Aku akan selalu melindungimu. Terima kasih, kakak Yujun, tapi kakaknya. Jangan pedulikan dia. Nona besar, nona kedua adalah adikmu, kamu tidak merawatnya. Kamu malah tidak membiarkan aku merawatnya? Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Aku hanya hidup untuk Sutian. Perasaan orang lain. Aku tidak peduli, seharusnya aku tidak menyetujui menjadi tunanganmu. Dewa Gunung, mengapa aku yang selalu terluka? Siapa kamu? Mengapa kamu menangkapku? Lepaskan aku. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan padaku? Ini adalah kuil Dewa Gunung. Kamu telah melakukan kesalahan. Harus bertobat di hadapan Dewa Gunung. Tidak. Lepaskan aku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mau bicara atau tidak? Aku tidak bersalah. Kenapa tiba-tiba lukaku terasa sangat sakit? Pasti Tian-Tian. Belum pulih dari kejadian itu, kamu harus dihukum. Lepaskan aku. Kamu gila. Ini adalah kuil Dewa Gunung. Tidakkah kamu takut Dewa Gunung akan menghukummu? Aku tidak perlu kamu mengajariku. Menyakiti adikmu. Dewa Gunung pasti tahu siapa yang harus dihukum. Adikku? Apakah kita kenal? Siapa kamu sebenarnya? Kamu hampir membunuh Tian-Tian, aku akan menuntut nyawamu. Dewa Gunung, tolong selamatkan aku. Hei, Kakak Yujun, tolong aku. apakah Tian-Tian mengalami sesuatu? Ada apa, nona kedua? Kakak Yujun, aku sangat takut. Tolong aku. Apakah takut petir? Tenang, aku di sini.
Dia? Kakak Yujun, tolong aku. Yujun? Tidak mungkin. Apakah dia? Kenapa dia melakukan ini? Aku jelas-jelas sangat mencintainya. Apakah kamu juga merasa aku salah mencintai? Suan, kamu tidak boleh menangis. Karena tidak ada orang yang akan peduli padamu. Sekarang kembalikan saham perusahaan dan jimatku. Aku akan meninggalkan keluarga Su. Saham dan jimat sudah kamu dapatkan, sekarang kamu bisa pergi. Uang sebanyak ini, apakah bisa kamu habiskan? Bawa saja ke kuburmu. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Urus saja dirimu sendiri, mulai sekarang aku, Suan, dan keluarga Su, tidak ada hubungan apapun. Kakak, ada satu hal yang belum jelas. Kakak Yujun, kamu datang tepat waktu. Suan akan segera meninggalkan keluarga Su. Perjanjian pernikahanmu dengannya batal, mulai sekarang. Kamu adalah tunanganku. Yujun, kamu dan Tian-Tian cocok, kalian berdua. Pasangan yang ditakdirkan. Kamu setuju? Bagus sekali, tentu saja aku setuju. Kakak Yujun, setelah Suan pergi, apakah kamu akan merindukannya? Aku sudah muak dengan sikap Suan. Mulai hari ini, aku dan Suan berpisah selamanya. Tidak akan bertemu lagi dalam hidup ini. Tepat seperti yang kuinginkan. Mulai hari ini, aku dan Suan berpisah selamanya. Tidak akan bertemu lagi dalam hidup ini. Yujun, sejak awal aku seharusnya tidak jatuh cinta padamu. Tanpa Suan, akhirnya aku bisa dengan sah melindungi orang yang ditakdirkan untukku. Tian-Tian, tolong cabut pedang di dadaku, ya? Pedang APA? Pedang di dadaku ini, kamu tidak melihatnya? Tidak ada apa-apa di dadamu. Di mana jimatmu? Jimat APA? Jimat yang sebelumnya kamu pakai di dada. Itu milik Suan. Apa? Jimat itu bukan milikmu? Ya, saat itu. Kembalikan padaku. Adikmu sejak kecil lemah, mengambil jimatmu kenapa? Aku yang memutuskan, mulai sekarang jimat ini menjadi milik Tian-Tian. Kakak Yujun, kamu tidak marah padaku, kan? Kenapa ini terjadi? Ternyata gadis yang berdoa saat itu adalah Suan. Kenapa aku bisa begitu bodoh? Kakak Yujun, ada apa denganmu? Nona besar, adikmu adalah saudara kandungmu. Kamu bisa tidak merawatnya. Tapi kamu tidak bisa melarangku merawatnya.
Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Nona Su. Harap jaga diri. Suan. Tidak menyangka kamu seperti ini. Seharusnya aku tidak setuju menjadi tunanganmu. Aku sudah muak dengan sikap Suan, mulai hari ini. Aku dan Suan. Jalan terpisah, takkan bertemu lagi dalam hidup ini. Dewa Gunung, aku sangat kecewa dengan dunia ini. Bisakah kau membawaku pergi? Luka seberat ini. Siapa yang tidak akan melihatnya? Aku benar-benar buta dan bodoh. Ternyata, Suan adalah jodohku. Kakak Yujun, ada apa denganmu? Ini semua salahmu. Kakak Yujun, kau menyakitiku. Kakak Yuejun, lepaskan aku. Diam. Kakak Yujun, kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Akulah orang yang paling kau cintai. Itu Wan Er yang memakai jimat pelindung. Kakak Yuejun, jangan pergi. Di mana Wan Er? Kakak Yujun, Katakan. Di mana Wan Er? aku bilang. Suan dan aku bertukar tunangan. Dia pergi menikahi si cacat dari keluarga Li di Shangjing. Dia sudah pergi. Kau tidak akan bisa mengejarnya. Jangan lupa, selama 3 tahun ini, bagaimana kau memperlakukannya? Bagaimana kau memperlakukanku? Semua ini karena kau mengambil jimatnya. Jimatku adalah pembawa keberuntungan. Kau mengambil keberuntungannya, itu kau. Kau yang membuatku salah paham padanya. Ya. Tapi apalagi? Jangan lupa, di kolam renang. Kau sendiri yang tidak mau percaya padanya, kau hampir membunuhnya. Rekaman CCTV, rekaman itu ada di sana. Kenapa kau tidak mau melihatnya? Kenapa? Kenapa kau tidak mau percaya padaku? Kakak Yujun, bagaimana kalau kau melihat rekaman CCTV itu? Tapi, jangan bilang ayah. Kakak mau menenggelamkanku, kalau tidak, ayah akan menghukum kakak. Tidak perlu melihat. Aku percaya padamu. Rekaman CCTV jelas ada di sana. Aku sudah menyuruhmu melihatnya. Tapi kau tidak mau percaya padanya. Sekarang malah menyalahkanku. Ini salahku. Aku yang tidak baik padanya. Kesalahan yang kulakukan. Aku akan membayarnya dengan nyawaku, tapi kau. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kakak Yujun. Jangan. Tuan, Anda mencari saya? Sutian mengambil jimat Wan Er. 3 tahun ini, saya salah mengenali orang. Wan Er adalah jodoh saya. Apa? Tapi selama 3 tahun ini, apa yang Anda lakukan pada Nona Suan? Saya akan mencari Wan Er. Kamu tinggal. Saya ingin keluarga Su. Bangkrut dalam 3 hari. Guru, ke Shangjing. Baik, naik mobil. Wan Er. Jangan pergi. Ini pertama kalinya dia memanggilku Wan Er. Jangan sentuh saya. Perhatikan statusmu. Kamu sekarang adalah tunangan Sutian. Dan di antara kita, tidak ada hubungan apapun.
Wan maafkan aku salah. Aku salah mengenali orang, kamu adalah jodohku. Kamu pikir sekarang kamu mengatakan ini tidak lucu? Bagaimana kamu memperlakukan aku dulu? Kamu pikir aku masih percaya padamu? Wan dengarkan aku. Nona, ini pacarmu ya? Kami tidak ada hubungan apapun. Paman sudah berpengalaman, pasangan bertengkar di kepala tempat tidur, berdamai di ujung tempat tidur. Jangan terlalu keras, nanti sulit untuk berdamai. Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan. Jangan lakukan hal yang akan kamu sesali. Bilang atau tidak? Aku tidak melakukan kesalahan. Aku sudah muak dengan sifat Suan. Mulai hari ini, aku dan Suan berpisah selamanya, tidak akan bertemu lagi. Cintaku padanya sudah berubah menjadi abu. Wan aku salah, aku minta maaf padamu. Apapun yang kamu mau aku lakukan, aku akan lakukan. Baik. Wan maafkan aku. Dengarkan penjelasanku. Wan Mengemudi. Wan aku minta maaf padamu, biarkan aku menjelaskan. Wan aku yang salah duluan. Aku akan menanggung semua kemarahanmu. Tuan, sudah dilakukan sesuai perintah Anda. Memberitahu semua keluarga yang mengikuti Anda untuk membokot keluarga Su. Kerja bagus. Tuan. Dr. Tuan. Bagaimana kondisi anak muda itu? Hanya enak muda, Anda ini. Aku juga belum pernah melihatnya. Semua tes sudah dilakukan. Tidak ada luka fisik, tapi semua organ mulai menua. Dengan kondisi seperti ini, mungkin tidak akan bertahan lebih dari 7 hari. APA. Wan air. Kamu sudah bangun. Hei. Kamu sakit, jangan banyak bergerak. Ini, aku masak semalaman, sup sarang burung dan jamur putih. Baik untuk tubuhmu. Ayo, aku suapi kamu. Nona Su, aku tidak butuh perawatanmu. Tanganku terluka. Keluar. Maaf, aku tidak tahu kamu tidak suka ini. Aku akan pulang. Masak sup ayam untukmu. Yujun. Selamat keluar dari rumah sakit. Jangan. Baru saja keluar dari rumah sakit. Jangan pernah kembali.
Yujun, aku sekarang berdiri di belakangmu, kamu tidak perlu menoleh. Yujun, tunggu, kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Tubuhmu masih lemah, lihat, aku beli suplemen untukmu. Untuk menguatkan tubuhmu. Hei. Yujun. Kamu terus mendekatiku. Tapi aku terus menjauhkanmu. Aku yang bersalah padamu. Tuan, mau kemana? Aku akan ke Beijing. Mencari Wan Er. Tuan. Sekarang tubuhmu masih lemah, dokter bilang kamu perlu istirahat. Tapi dia juga. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Sebelumnya, aku telah merugikannya. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku. Aku juga ingin menebus kekurangan yang telah kulakukan padanya selama ini. Tuan. Paman, Bibi. Halo, aku adalah putri keluarga Su, Suan. Datang untuk memenuhi perjanjian pernikahan dengan Tuan Li. Tidak usah terburu-buru, perjalanan dari Jiangcheng ke Shangjing sangat jauh. Kamu pasti sangat lapar. Masuklah dulu dan makan sesuatu. Kepala rumah tangga, bersihkan kamar putri. Baik, Nyonya. Aku akan membuatkanmu makanan enak. Hei, Nona Sununtai. Apa yang kamu lakukan? Bantu saja, ayo ayo ayo. Hei ayah, aku masih di sini. Biarkan aku saja yang melakukannya. Kalau begitu, Nona Su. Terima kasih. Aku adalah tunanganmu. Ini adalah tugas yang harus kulakukan. Wan Er, semua masakan ini adalah buatan ibuku. Dia tahu kamu akan datang, jadi dia memasaknya sendiri. Ayo, makan. Ibuku tahu kamu tidak bisa makan pedas. Tidak ada sedikit pun pedas yang dimasukkan. Ya, aku sudah memberitahu kepala rumah tangga di rumah. Mulai sekarang, makanan di rumah akan disesuaikan dengan kebiasaanmu. Paman, Bibi, Tuan Li, bagaimana kalian tahu? Aku alergi terhadap cabai. Weiner, jangan marah pada kami, keluarga Li adalah orang terkaya di Dacia. Mengambil menantu tentu harus diselidiki terlebih dahulu. Kami semua tahu, sebenarnya yang akan menikah ke sini bukan kamu. Kami juga tahu tentang perlakuan yang kamu alami di keluarga Su. Kami tahu semuanya. NAK. Kamu sejak kecil tidak mendapat kasih sayang keluarga, bahkan selalu diperlakukan buruk oleh adikmu. Dihina, difitnah. Jika kamu tidak keberatan,
Panggil aku ibu. Kasih sayang yang kurang kamu dapatkan. Kami akan memberikannya padamu. Ya, semuanya salah Su Hengtian. Buta mata dan hati, tidak menyayangi putri yang baik seperti ini. Malah menyayangi anak haram yang berhati jahat. Benar, dia berselingkuh dengan seorang wanita penghibur. Dan memperlakukan anak haramnya seperti harta karun. Orang jahat seperti ini yang mengutamakan selir dan meremehkan istri, seharusnya masuk neraka. Benar. Maaf NAK. Aku yang mengambil inisiatif untuk menyelidikmu. Jika kamu marah, marahlah padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, ayah. Masalah ini. Sebenarnya, ini lebih tentang saya. Weiner, kalau kamu marah, marahlah padaku. Tidak, Weiner. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Ini semua ide saya. Keluarga mereka sangat harmonis, saling memikirkan satu sama lain. Sedangkan keluarga saya, Kakak, tunangan saya tiba-tiba mengalami kecelakaan dan lumpuh. Saya tidak mungkin menikahinya. Kakak, bagaimana kalau kita bertukar tunangan? Kamu berikan Yuejun kakak kepada saya. Kamu gantikan saya menikahi yang lumpuh itu. Suan, keluarga Li adalah yang terkaya. Kalau kamu menikah ke sana, aset keluarga Li bisa kamu atur sesuka hati. Bukankah itu bagus? kalau memang sebaik itu, kenapa kamu tidak menyuruh anak harammu yang menikah ke sana? NAK, kamu. Ayah, ibu, makanlah. Ayo, nak, cepat makan. Ayo, Anda juga makan. kamu ini kayu, ambilkan makanan untuk istrimu. Oh, baik. Ayo, makan paha ayam besar. Ayo, nak, ini semua makanan kesukaanmu. Teller ini, teller kampung. Pindahkan semua bunga ini keluar. Mulai sekarang di rumah. Tadakbol ada satu papanggapan. Baik, Tuan Muda. Tidak pernah ada yang begitu peduli padaku. Kamu datang. Cuaca hari ini bagus. Aku ajak kamu jalan-jalan, bagaimana? Baiklah. Ayo. Wan 3 hari lagi adalah ulang tahunmu. Ada hadiah yang kamu inginkan? Aku tidak ada yang aku inginkan. Tidak boleh begitu. Ini pertama kalinya aku merayakan ulang tahunmu. Apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikannya. Bintang di langit. Asal kamu mau, aku akan mengambilkannya untukmu. Yujun, besok adalah ulang tahunmu. Hadiah apa yang kamu inginkan? Aku tidak pernah merayakan ulang tahun. Tidak boleh begitu. Ini pertama kalinya aku menemani kamu merayakan ulang tahun. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikannya padamu. Bahkan bintang di langit. Aku akan mengambilkannya untukmu. Nona Su. Aku pikir aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Aku tidak pernah merayakan ulang tahun. Kakak Yujun, besok adalah ulang tahunmu. Ini hadiah dariku untukmu. Cepat buka dan lihat. Tidak perlu, aku suka semua yang kamu berikan. Yang kamu berikan. Aku suka semuanya. Benarkah? Ah, Tentu saja benar. Kamu adalah orang pertama yang memberiku hadiah. Dan satu-satunya. Weiner. Sebelumnya, kamu sudah banyak menderita. Setelah ini, aku akan melindungimu. Dewa Gunung. Inikah rasanya dicintai? Dewa Gunung. Aku mengerti maksud baikmu. Semua yang aku alami. Rupanya semua itu untuk bertemu Dongmo. tidak.
Bukan seperti itu, Wan Er. Dongmo, kamu baik-baik saja? Aku tahu kamu sudah banyak menderita sebelumnya. Tapi aku ingin memberitahumu. Terus terpuruk di masa lalu. Sama seperti mengukir perahu di sungai waktu. Menikahlah denganku. Aku akan membawamu keluar dari kegelapan. Jangan setuju dengannya, Wan Er. Dewa Gunung, mungkin aku telah menemukan jodohku. Jangan. Kamu jangan menikah dengannya. Aku akan membantumu berdiri. Kamu baik-baik saja? Kamu siapa? Kamu adalah mantan tunangan Wan Er, Yujun, kan? Wan Er. Aku salah. Jangan menikah dengan orang lain, ya? Kamu sudah keterlaluan. Aku sudah menyelidikimu. Apa yang kamu lakukan pada Wan Er sebelumnya? Kamu sendiri tahu, kenapa sekarang masih datang dan mengganggu. Aku sedang berbicara dengan Wan Er. Kamu ikut campur apa? Dia adalah tunanganku, apa hakmu untuk berbicara dengannya? Dia tidak akan menikah denganmu, dia mencintaiku. Jika dia mencintaimu, kamu hanya memanfaatkan perasaannya. Kamu terus menyakitinya dan mengganggunya, bukan? Itu hanya kesalahpahaman. Omong kosong. Apakah ada yang memaksamu? Jelas itu adalah keinginanmu sendiri. Aku beritahu kamu. Aku kasih kamu 3 detik. Kalau kamu tidak pergi, keluarga Li tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu, aku ingin mencoba. Apa sebenarnya kemampuan keluarga Li? Cukup, Wan Er. diam. Yujun, kamu lupa apa yang kamu katakan sebelumnya? Aku sudah muak dengan Suan, mulai sekarang. Aku dan Suan akan berpisah. Kita tidak akan bertemu lagi. Kamu sudah lupa semua yang kamu katakan? Wan Er. Ada kesalahpahaman, dengarkan penjelasanku. Sampai saat ini, tidak ada yang perlu dijelaskan. Dongmo, aku bersedia menikah denganmu. Jangan, Wan Er. Kamu tidak bisa menikah dengannya. Kalau tidak dengannya, apakah denganmu? Kamu sebelumnya, bukan sudah menolak? Wan Er, dulu aku salah. Cukup, aku tidak mau mendengar omong kosongmu lagi. Tunanganku pernah berkata, menurutku itu sangat masuk akal. Sekarang aku sampaikan padamu. Terjebak di masa lalu, hanya seperti mencari pedang di sungai dengan menandai perahu. Suan, menikahlah denganku. Dengarkan baik-baik, ini adalah tunanganku, Yujun. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Aku yang merugikanmu. Aku akan membayarnya dengan hidupku. Weiner. Kamu benar-benar tidak mencintainya lagi, kan? Dulu, aku ingin mencari seseorang yang kucintai. Untuk itu aku melewati segala rintangan dan menderita banyak luka. Sekarang, aku hanya ingin mencintai satu orang. Orang yang mencintaiku. Dan orang itu adalah kamu. Pulanglah. Dong Mo. Dongmo, kamu di mana? Jangan menakuti ibu. Sudah ketemu? Belum, Nyonya. Lalu bagaimana? Jangan panik, mari kita cari di sana.
Kamu kenapa? Bangun, bangun. Siapa yang menyuruhmu peduli padanya? Cepat pergi. Untukmu, aku juga rela melewati segala rintangan. Meski terluka. Sudah sampai rumah. Ayah, ibu. Sayang, kami berdua tidak punya banyak yang bisa kami berikan padamu. Ini semua adalah hadiah yang kami siapkan untukmu. Anggaplah kami berdua sebagai orang tua kandungmu. Kasih sayang yang hilang darimu, kami akan memberikannya padamu. Tidak, Ibu, ini terlalu berharga. Ah, kamu sudah memanggilku ibu, apa yang bukan milikmu? Tapi, Tidak ada tapi, Dongmo kita. Kedepannya kami serahkan padamu. Sebenarnya Dongmo sudah menyukaimu selama 15 tahun, sayang. Kamu ingat, 15 tahun lalu di pinggir jalan. Anak kecil yang kamu tolong. kamu adalah anak kecil itu. Ya. Awalnya, Dongmo ingin menikahi kamu. Hanya saja tidak menyangka, Su Zhengtian menggantinya dengan Sutian. Kemudian Dongmo juga mengalami kecelakaan. Untungnya akhirnya yang menikah adalah kamu. Sayang, aku tahu anakku sekarang seperti ini. Tidak banyak gadis yang mau menikahinya. Jika kamu tidak mau, kami tidak akan memaksamu. Kamu memanggilku ibu. Kamu adalah anak kandungku. Ibu benar. Cinta belum tentu harus memiliki, asalkan kamu tidak lagi dihina. Itu adalah keinginan terbesarku. Aku mau menikah denganmu. Bagus sekali, aku sudah melihat hari baiknya. Nikahnya dijadwalkan 3 hari lagi ya. Semua ikut keputusan Ibu. Siapa dia? Cia. Nggak apa-apa, orang yang nggak penting kok. Ayah, Ibu, Dongmo, ayo kita masuk. Iya, baik. Ayah, biar aku saja. Weiner. Kamu pakai gaun pengantin ini. Sangat cantik. Kalau begitu, aku akan pakai ini untuk menikah denganmu. Baik. Dewa Gunung, dulu aku juga pakai gaun pengantin. Berdiri di depan Yujun, tapi dia nggak fokus. Hanya ingin cepat-cepat mengantarkan hadiah untuk Sutian. Dewa Gunung, sekarang akhirnya ada orang yang mau sabar menemani aku mencoba gaun pengantin. Weiner. Kenapa kamu menangis? Pilihan. Tuan, Gaun pengantin ini kami beli. Dongmo, aku ganti baju dulu, temani kamu memilih hadiah. Baik. Currency, Jengal Lari. kakak Yujun, perusahaan ayah bangkrut.
Hadong menampak, mereka semua datang menaji. Mereka bahkan mau menjualku ke klub malam. Kakak Yujun, tolong aku. Aku sarankan jangan ikut campur. Kakak Yujun, tolong aku. Perusahaanmu diboikot. Aku yang lakukan. Kamu cukup paham. Yujun, Suwon, aku benci kalian semua. Nona, bos dan yang lain sudah menyiapkan tempatnya. Aku sudah atur supir untuk mengantarmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo jalan. Pak, kita salah jalan ya? Enggak, lewat sini lebih dekat. Berhenti. Siapa kamu? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Kakak, sudah beberapa hari tidak bertemu. APA kabar? Sutian. Kamu? Sutian, aku sarankan kamu jangan melakukan ini. Ini pembunuhan. Kamu akan masuk penjara. Aku sudah tidak peduli lagi. Ini semua salahmu, kamu yang membuat perusahaan ayah bangkrut. Kamu yang membuatku difitnah, semuanya. Semua ini karena kamu si perusak. Aku akan membunuhmu. Kenapa sampai sekarang Waner belum datang? Halo, kepala rumah tangga, di mana Waner? Nyonya, Tuan. Tidak baik, Nona Waner diculik. Apa? Di mana Waner sekarang? Nyonya, aku juga tidak tahu. Untuk apa aku mempekerjakanmu? Aduh, bagaimana ini? Bagaimana dengan anak perempuanku? Yujun. Yujun. Kamu pasti bisa menemukan Waner. Benar kan? Ikut aku. Kamu si perusak, mati saja kamu. Dari kecil sampai besar. Selalu kamu yang merebut milikku. Dia memberikan semua cintanya padamu. Kamu mau Yujun. Aku juga memberikannya padamu. Aku pergi dari keluarga Sus seperti yang kamu inginkan. Tapi kenapa kamu? Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Seolah-olah kamu yang paling menderita. Kalau saja kamu tidak mengambil jimat itu, kakak Yujun tidak akan meninggalkanku. Apa hubungannya dengan jimat? Kamu belum tahu ya, Yujun tidak menyukaiku. Tapi kamu yang memakai jimat itu. Apa katamu? Sebenarnya, aku hampir menikah dengan kakak Yujun. Semua ini karena kamu mengambil jimat itu. Dia menghancurkan keluargaku. Tidak mungkin. Yujun. Dia jelas sangat baik padamu. Dia baik padaku. Dia baik padaku karena aku memakai jimatmu. Dia mengira aku adalah kamu. Makanya dia baik padaku. Dia sama sekali tidak benar-benar menyukaiku. Sebenarnya kalau kamu tinggalkan jimatnya, semua orang akan senang. Tapi kamu malah mengambil jimat itu. Ternyata semua karena jimat.
Tapi Yujun, kenapa kamu merasa jimat itu sangat penting? Itu harus kamu tanya sendiri. Kamu pasti tahu sesuatu. Katakan. Bagaimana jimat itu bisa ada? Katakan. Jimat itu diberikan oleh Dewa Gunung padaku? Tidak. Hanya Dewa Gunung yang tahu identitasnya. Apakah Yujun adalah Dewa Gunung? Dewa Gunung, sudah saatnya kamu masih menipuku. Aku tidak menipumu. 13 tahun lalu ibuku sakit parah. Aku pergi ke kuil gunung untuk berdoa. Dewa Gunung memberiku jimat itu. Ternyata begitu, aku bilang bagaimana mungkin dia. Satu tangan menahan truk besar. Bagaimana mungkin dia menemukan foie gras dalam beberapa jam? Anggur fermentasi, ternyata dia bukan orang biasa. Dewa Gunung atau bukan, dia bahkan bisa salah mengenali orang yang dicarinya sendiri. Dia menyiksaku sampai babak belur demi aku. Semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu mengambil jimat itu, semua ini tidak akan terjadi. Kamu sekarang sampai di sini. Semua karena kesalahanmu sendiri. Kamu harus sadar, nyawamu ada di tanganku. Kamu masih berani melotot padaku, aku bunuh kamu. NAK, aku tidak peduli siapa kamu, lepaskan aku. Apapun yang kamu mau aku berikan, jangan sakiti Wan Er. Aku bertahu kamu, kalau kamu tidak melepaskan aku, keluarga Li akan mengerahkan segalanya untuk tidak membiarkanmu pergi. Kamu berhenti sekarang, semuanya masih bisa diperbaiki. Pintu sudah dikunci, kamu pikir mereka bisa masuk? Sial, kekuatanku sudah habis. Waktuku tidak banyak lagi. Sayang, kamu menghancurkan segalaku. Hari ini kamu jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Semua minggir. Wan Er, jangan takut. Bahkan dengan mengorbankan segalanya, aku akan menyelamatkanmu. Tuan Chen Gan, begini kamu akan hancur. Aku akan mati bersamamu. Weiner. Wan Er, kami datang untuk menyelamatkanmu. Kamu baik-baik saja? Jangan, ada bom, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Masih ada 2 menit, masih ada waktu, masih ada waktu, masih ada waktu. Kalian semua tidak akan bisa pergi. Simu mati. Sudah terlambat, cepat pergi. Cepat pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Kamu adalah anakku, ibu tidak akan meninggalkanmu. Kita adalah satu keluarga. Kalau mati, kita mati bersama. Domo, cepat nasihati ayah dan ibu untuk pergi, cepat pergi. Kami semua tidak akan pergi. Kamu pernah bilang. Kamu akan memakai gaun pengantin dan menikah denganku. Kamu bodoh, keluargamu semua bodoh. Masa lalu. Kami mungkin tidak bisa ikut serta, tapi mulai sekarang, kami tidak akan membiarkanmu menghadapi bahaya dan kematian sendirian. Domo, ayah. Jangan takut. Sudah tidak apa-apa. Wan Er, semoga kamu bahagia.
Jangan. Yujun, cepat bangun. Jangan menakut-nakutiku. Yujun. Dia adalah pria yang baik. Menikahlah denganku. Aku akan membawamu keluar dari kegelapan. Layak untuk kamu percayakan seumur hidupmu. Ah, jangan. Xian Wang. Aku ingin mengajukan permohonan agar semua orang melupakan aku. Agar Li Dongmo bisa bangkit kembali. Dan menjalani hidup ini dengan bahagia bersama Wan Er. Aku rela bereinkarnasi ratusan kali, hanya berharap ada satu kehidupan. Di mana aku bisa bersama Wan Er seumur hidup. Wan Er, ada apa? Tidak ada apa-apa. Sepertinya aku lupa sesuatu.